Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme. Pertama perkenalkan saya selaku moderator di sini. Nama saya Muhammad Faril Budaya Noval. Di sini juga ada Muhammad Agil Faisal selaku presenter. Ada Aldi Krishna sebagai penjawab dan 3 teman kami Fala, Vigo, dan Bagas di sini berhalangan. Langsung saja kita mulai presentasi pada malam ini. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Agil. Silakan Agil. Baik Faril, terima kasih. Mari kita mulai. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh yang mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Contohnya ada di gambar sebelahnya, mulai dari makanan, lalu menjadi pencernaan, lalu menjadi energi. Lalu di sini ada molekul yang terlibat dalam metabolisme atau yang disebut ATP dengan kepanjangan dari adenosin trifosfat. ATP merupakan energi simpanan di dalam sel. ATP dibentuk adesonin monosfat atau disingkat dengan AMP dengan penambahan 2 molekul fosfat. Kegunaan ATP adalah aktivitas metabolisme sel dapat membutuhkan energi sampai 2 juta molekul ATP setiap detiknya. Lalu di sini ada ATP merupakan sumber energi untuk proses anabolik untuk membentuk makromolekul, yaitu replika DNA, sintesis protein dari asam amino, lalu selanjutnya ada pergerakan, yaitu ada kontraksi otot, gerakan silia, dan gerakan spindle pada pembelahan sel. Lalu berikutnya ada akseptor elektron dan proto. Fungsinya sebagai akseptor elektron, penerima elektron, dan proton H+. Berikut contoh akseptor elektron dan proton. Pada katabolisme ada NAD, yaitu nikotinamide adenin dinukleotida. Lalu ada FAD, yaitu valvein adenin dinukleotida. Pada anabolisme ada NADP atau yang disebut dengan nikotinamide adenin dinukleotida fosfat. Lalu di sini ada penjelasan tentang enzim. Enzim terdiri dari zat protein yang disebut apoenzim dan zat non-protein yang disebut kofaktor. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat enzim, yaitu mulai dari yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, dapat bekerja reversible atau bolak-balik. Yang ketiga, tidak tahan panas atau termolabil. Yang keempat, enzim membantu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau yang disebut dengan biokatalisator. Yang terakhir, ada bekerja pada substrat tertentu atau spesifik. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim yaitu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan zat penghambat atau inhibitor. Lalu di sini ada sifat-sifat enzim. Enzim adalah protein, lalu enzim bekerja reversible bolak-balik. Itu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Bentar. Bentar, ini cut dulu. Ini kenapa? Ini double gak sih? Ini kenapa sama ya? Oke, skip aja berarti. Aduh si Bagas. Gue juga kagak perhatiin lagi. Apa sih sama? Cut. Kita ambil PPT yang ini aja, Siapa yang ngedit Agil? Kita ambil PPT yang ini aja, yang ini lebih bagus. Yang tadi yang sebelumnya di-cut aja. Oke, 1, 2, 3, lanjut. Enzim. Di sini ada sifat-sifat enzim, mulai dari yang pertama, enzim adalah protein, lalu enzim dapat bekerja reversible atau bolak-balik, lalu yang ketiga ada tidak tahan panas atau termolabil, lalu yang keempat ada enzim membantu mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau biokatalisator, yang terakhir bekerja pada substrat tertentu yaitu spesifik. Lalu yang poin B ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan zat penghambat atau inhibitor. Kenapa nih? Ini yang tadi. Kok gitu sih?
Yaudah langsung aja next Gil. Lanjut. Oke. Lanjut lagi ya. Metabolisme dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu katabolisme atau disimilasi, yaitu reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana disertai dengan pembebasan sumber energi yang disebut bersifat eksegonik. Contohnya adalah respirasi aerob, yaitu proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membutuhkan O2. Reaksi respirasi aerob ini berlangsung 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikosis. Glikosis berlangsung pada semua sel secara anaerob di matriks sitoplasma atau yang disebut sitosol. Glikolisis itu penguraian glukosa menjadi asam pirufat dengan menggunakan 2 ATP sehingga terbentuk glukosa atau disebut dengan T. Dekarbolisasi oksidatif yang berlangsung di matriks mitokondria, asam pirufat akan menghasilkan asetil. Lalu di sini ada siklus Krebs, tempat berlangsungnya siklus Krebs di matriks mitokondria. Asetil akan menghasilkan asam sitrat dengan menggunakan 2 ATP. Lalu yang terakhir ada transport elektron respirasi. Terjadi di kristal mitokondria dengan menggunakan 34 ATP atau ion H+ akan bergabung dengan O2 sehingga membentuk H2O. Di sini ada respirasi anaerob, ya, fermentasi yaitu pertama ya fermentasi alkohol dengan reaksi C6H12O6 menjadi 2 etanol plus 2 CO2 2 ATP. Lalu yang kedua ada fermentasi laktat dengan reaksi C6H12O6 menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Perbedaan antara fermentasi alkohol dengan asam laktat yaitu fermentasi alkohol adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Biasa digunakan dalam produksi roti, bir, anggur, dan cuka. Sedangkan fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi energi laktat dan seluler. Biasa digunakan dalam yogurt dan keju. Lalu di poin anabolisme asimilasi, yaitu reaksi penyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar yang disebut bersifat endergonik. Contohnya yaitu ada fotosintesis. Untuk berlangsung fotosintesis dibutuhkan reaksi 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Yaitu ada energi matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Lalu ada kemonsintesis. Untuk berlangsungnya kemonsintesis dibutuhkan bakteri nitrit, bakteri nitat, bakteri sulfur, bakteri hidrogen, bakteri metana, dan bakteri besi dengan reaksi CO2 plus O2 plus H2S plus menjadi CH2O plus 4S plus 3H2O. Baik, segitu saja untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fahril. Baik, terima kasih Agil. Di sini apakah ada yang bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Silakan Livia. Saya ingin bertanya, bagaimana asam pirufat dapat masuk ke siklus Krebs? Di sini bukan saya yang akan menjawab, tapi Saudara Aldi. Dipersilakan Saudara Aldi untuk menjawab. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, bagaimana asam pirufat dapat masuk ke siklus Krebs? Asam pirufat mampu masuk ke Krebs melalui perubahan pirufat menjadi asetil yang diikat oleh KOA. Lalu, asetil KOA itu harus melepaskan KOA-nya terlebih dahulu agar dapat masuk ke siklus Krebs. Ini untuk jawaban dari saya, apakah ada kurang atau sudah pas? Sudah terjawab, terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari kelompok kami? Ya, menurut saya PPT-nya sudah bagus.
Penyampaiannya juga sudah cukup jelas. Dan cukup sekian. Cukup tanggapan dari saya. Terima kasih. Baiklah, jika memang menurut saya penjelasan dari kelompok kami sudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf atas keterbatasan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, stop. Oke. Sabar anjir, belum gue stop. Ih, cara nge-stopnya gimana? Keren. Cara nge-stopnya gimana? Lu gak tahu cara nge-stop ya? Gimana? Bentar weh, belum ke stop anjir. Adel, tau gak sih lu baru ngirim sekarang Ngirim apa? tanggapan. Hah? Tanggapan baru kirim. Iya. Oke guys, Tungguin terima aja. kasih dan Wait. semangat untuk mengedit. Bentar, videonya ada nggak sih? Editor. Ayo editor, semangat Faril editor. beneran ada ya videonya. Nggak tahu dah, coba bentar ya. Kalau nggak ada lu jadi kita satu-satu. Kita nggak mau lagi bikin ini. Enggak, video kalian ada, tapi nggak tahu video gua, kelompok gua. Ayo. Sabar. Halo. Wait, Ntar kayak Gil. kemarin ngulangin Gil, sampai jam kayaknya 11. kita kayaknya bakal ngulang dah, Gil. Sumpah. Gil. Kalau nggak ada, lu bertiga sama Adel aja. Anjir. Sama Alivia. Gue berganti baju dulu. Gil, nggak ada, Gil. Masa nggak ada, Rel? Beneran dah. Nggak bisa di stop tahu, ini putih gitu. Bukan, ini kayaknya masih belum di stop gitu loh. Valen, minta tolong rekamin dong. Livia yang kemarin rekamin ya. Minta tolong Iya. dong rekamin lagi. Dari ini nggak bisa ya dari? Bentar, mau jadi Google. Sama ini gue pengen ngedit PPT tadi. Masa PPT-nya di copy 3 kali sih, jelek banget. Ya itu lu babarin dulu dah, mending PPT dah. di copy 3 kali. Apa coba? Kok bisa ke copy dah, Gil? Seriusan beneran? Enggak, kelompok lu ada, kelompok lu